kemudian kondisi di lapangan mungkin yang perlu kita cermati bahwa tanpa peran dari Bapak Ibu yang tenaga honor ini, pendidikan kita mati, Pak, mati. Gambaran di Lombok Utara saat ini, satu kabupaten sudah saya sampaikan bahwa di suatu SD itu rata-ratakan hanya ada 2 guru negeri dan 1 kepala sekolah. Itu rata-rata. Sementara ada 6 kelas. Jadi 4 kelas itu guru honor yang menangani. Kalau 4 kelas ini tidak ada gurunya, mati pendidikan. Di situ perannya guru-guru honor. Dan memang butuh pengakuan peran itu luar biasa. Kalau tidak ada mereka, ini hancur. Itu kondisi real, Pak, di lapangan. Sementara kondisi negara tidak mampu mengangkat tenaga, seharusnya anggaran yang ada dipakai untuk membackup guru-guru honor, apakah dengan gaji yang setara UMK tadi atau seperti apa, supaya peran yang begitu besar terhadap dunia pendidikan dan sudah sangat lama dibuktikan itu ada perhatian khusus lah dari pemerintah, ada apresiasi begitu terhadap peran mereka. Saya kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi yang mau menyampaikan? Saya hanya ingin menambahkan dari Bu Wulan tadi yang tentang TPPK ya Pak ya. Ini kalau dibiarkan seleksi, tadi saya garis bawahi adalah kalau dibiarkan seleksi kita tentunya akan kalah ya Pak ya. Ibaratnya kita itu mobil kodok zaman tahun berapa tuh Pak? Tahun 2000 ini ya, 2005 itu ya. Kalau pengalaman mungkin kita lebih ini ya Pak ya. Tapi kalau dia dengan anak muda, ibaratnya itu kita disuruh lari, orang tua dilawan dengan anaknya sendiri. Bahkan kami pun sudah menemukan murid sendiri dengan gurunya. Muridnya itu datang sebagai pegawai negeri, sedangkan gurunya masih honor itu Bapak. Jadi sungguh menyakitkan bagi kami Pak. Dengan status seperti itu, kayaknya kok pengabdian kita tidak dihargai sama sekali Bapak. Jadi alangkah mirisnya dengan status seperti itu. Sementara di sekolah itu yang pegawai negeri itu statusnya memang seperti tuan dibanding dengan yang honor itu disuruh-suruh ini itu. Sementara gaji mereka Pak ya sertifikasi, ya TKD. Kalau kita hanya gaji aja Pak. Sementara kalau gaji di DKI Bapak, gaji di DKI itu 4 juta memang Pak. Tetapi kalau guru itu masih ngontrak Pak, untuk ngontrak aja udah 1 juta Bapak. Sisanya itu hidup kemana Bapak? Jangan dibandingkan dia, hidup di Jakarta itu 4 juta gajinya enak ya gede. Tapi memang kebutuhan di Jakarta juga besar Bapak. Jadi gaji 4 juta itu juga minim bagi kami Bapak. Nah itu seperti itu. Jadi harapan kami kalau memang untuk tahun ini PNS-nya belum bisa karena karena COVID atau mungkin kepres kita masih berat didapatkan, kami mengharap GTK Hariga 35 Plus ini diakomodir dalam PPPK minimal tanpa tes gitu Pak, permintaan kami Bapak. Begitu yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Sekjen. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Sekjen Aspasi, Pak Direktur dan jajaran, Bapak Kepala BPKD dan semua teman-teman yang hadir di sini. Saya sedikit klasik statement, mungkin bahasanya Pak Sekjen. Yang kami inginkan di sini bukan hanya rekomendasi, tetapi yang lebih mengerucut kepada bagaimana tindakan advokasi supaya mendesak, mempreser lah, bagaimana upaya advokasi untuk mempreser supaya kebijakan tentang PPS atau apa itu disegerakan oleh pengambil kebijakan. Kami kalau meminta rekomendasi lagi itu kayaknya sudah banyak tuh Pak, sudah numpuk. Tetapi bagaimana sekarang cara ini lebih punya apa untuk bisa menerobos kebijakan pusat itu saja. Baik, terima kasih. Jadi kalau tadi dikatakan closing statement berarti yang terakhir ya. Jadi baik, saya sangat yakin pertama karena Pak Saifuddin tadi juga backgroundnya adalah
keluarganya guru ya, jadi mudah-mudahan sangat bisa memahami apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ini, sehingga harapan saya pertemuan ini ditindaklanjuti. Setidak-tidaknya tentu memang pertama membuat rekomendasi. Mungkin perlu diserahkan secara resmi. Yes, Karena 200 bupati di sini rekomendasi. 200 Iya. Jadi ada kekuatan advokasi memang untuk umum. Karena di belakangnya ada sekian dan itu berstempel resmi bupati. Betul. Jadi tidak hanya teman-teman ini sebenarnya yang punya kekuatan. Ada 200 sekian bupati sehingga memang layak diperjuangkan oleh advokasi. Iya, itu lah. Baik, nanti terakhir ini kita terima secara resmi. Rekomendasi ini harus dirumuskan ya secara cermat dan mengena kepada sasaran. Untuk itu nanti mungkin Pak Bu Ulan ya dengan kawan-kawan bisa nomor kontaknya Pak Udin ya, Pak Saifuddin, untuk mumpung di sini kan di Jakarta ya. Iya. Pak dekat kan berarti ya, mumpung di Jakarta nanti merumuskan rekomendasi itu yang baik ya, yang elegan lah, bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian itu juga akan kami sampaikan nanti juga perlu kepada Presiden ya secara langsung di pertemuan-pertemuan nanti, karena beberapa kali Presiden juga bertemu ya Presiden, hanya memang pada saat COVID ini dan memang cukup sulit untuk ditemui. Jadi kalau dulu kami pertemuan tetap ya di Istana Bogor, di sana di sini itu secara berkala sudah kita lakukan. Nah, tapi tidak boleh menghalangi semangat kita ya kondisi ini untuk tetap menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh kawan-kawan saat ini, sehingga harapan saya nanti terbuka komunikasi antara Pak Saifuddin selaku perwakilan dari AFASI dengan Bu Ulan selaku perwakilan dari GTKH. Ya, juga saya berharap nanti Pak Sekjen PGRI ya atau Ketua PGRI itu ya kita berharap bisa menjadi bagian dari institusi yang memperjuangkan secara sungguh-sungguh ya, karena itulah tugasnya ya dari kawan-kawan PGRI. Kemarin saya bertemu langsung dengan Sekjen, jadi alhamdulillah ya, seharusnya ini saya lupa, harusnya belum hadir ya, tetapi nanti akan ditindaklanjuti setelah. Baik Pak Udin ya, nanti Pak berkomunikasi dengan Pak Direktur ya. Ada lagi? Sekarang kami terima ini. Baik. Kawan-kawan sekalian dan Bapak Ibu yang alhamdulillah pertemuan ini sudah dapat kita selesaikan. Saya tidak menyimpulkan, tetapi insya Allah semua kita sudah punya kesimpulan dari apa yang disampaikan tadi. Tindak lanjutnya sekali lagi komunikasi antara GTKH dengan AFASI yang dalam hal ini kami mandatkan akan sepenuhnya kepada Pak Saifuddin ya, tindak lanjuti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf apabila memimpin rapat ini ada kesalahan-kesalahan, kekurangan. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bagian dari tahapan sejarah ya perjuangan kawan-kawan untuk bisa sampai kepada apa yang diinginkan. Ya, mudah-mudahan. Itu mari kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.